Kamu lega? Aku temani kamu. Nggak perlu. Asal kamu senang. Lepas. Jangan sentuh aku. Masih marah. Putus. Karena aku mau ke Perancis? Bukannya aku udah bilang? Aku akan cari solusinya. Kamu benar-benar pikir itu alasannya? Atau gimana? Ya udah, lupakan. Kamu nggak mau tahu. Lagi pula kamu nggak peduli. Kamu pikirkan saja. Ya, ngerti. Oke. Jangan menyesal. Bagaimana dengan tamu konfirmasi pertama kita? Adalah kolektor dan seniman berpengaruh. Mereka lebih visioner dan selektif secara relatif. Ada penerimaan yang lebih besar terhadap seni avant-garde. Evaluasi mereka bisa memandu penonton umum. Selain itu, kami juga berencana mengundang praktisi industri kreatif lainnya. Desainer, misalnya, musisi, konsultan seni, kurator, dan penyelenggara kegiatan budaya. Keduanya tertarik dengan praktik artistik baru. Kenapa aku nggak lihat kamu gerakin sumpit? Makan. Coba sup ayamnya. Hidangan ini enak. Ini kan kesukaan kamu. Kan. Aku cuma makan segini pas kenyang. Kakakku bilang, kan? Kamu ngapain? Aku nelpon seseorang? Telepon kamu jangan telepon. Aku yang nelponin.
Patah semangat? Suka. Kalau kamu bergerak, kamu harus membawa tembok ini pergi dengan diam-diam. Mengacau dan merusak di rumahmu hari itu. Aku berikan lukisan ini sebagai ganti rugi. Kakak laki-lakiku bilang kamu punya kepribadian ganda, tapi aku tidak percaya. 2 hari lalu, dia menggigit orang seperti anjing gila. Kenapa hari ini kamu mulai minta maaf? Biar aku lihat siapa kamu sebenarnya. Apa kamu Huang Yimei? Yang mana kamu? Sebenarnya, aku tahu bertengkar tidak bisa menyelesaikan masalah. Aku terlalu impulsif waktu itu. Maaf. Ini salahku. Seharusnya aku memberitahumu tentang ini lebih awal. Kamu masih mau introspeksi diri? Ini tidak seperti Zhuang Guodong yang aku kenal. Kamu juga terbagi. Andai saja bisa terbelah. Satu pergi ke Paris untuk bekerja keras. Tambahkan satu lagi untuk menemanimu di Beijing. Kamu bilang akan menyelesaikannya. Aku percaya. Waktu itu berharga. Cukup cinta dulu. Jaga-jaga sebelum kamu pergi. Aku tidak mencintaimu lagi. Kalau begitu simpan dan cinta pelan-pelan. Rose tidak mau aku.
Halo. Kapan kamu datang ke Paris? Aku akan minta supir menjemputmu. Aku belum memutuskan. Aku belum memutuskan. Sudah ketemu rumahnya? Belum ketemu. Aduh, kamu mikir apa sih? Masa kamu tidak mengambil kesempatan bagus seperti ini? Lamban. Proyek yang sedang aku kerjakan belum diserahkan. Aku ingin mengajukan perpanjangan kontrak kerja ke kantor pusat. Kamu masih pacaran? Cewek yang kemarin. Ya, aku pacaran dengannya. Namanya Huang Yimei. Apa kamu tidak datang ke Paris karena dia? Tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bilang tidak mengizinkanku pergi. Aku sudah mengingatkanmu. Jangan sampai matamu dipatuk elang. Aku sudah bilang waktu itu. Aku tidak main-main. Aku serius. Kalau kamu benar-benar serius dengan kariermu, sudah di Paris. Aku pasti akan ke Paris. Hanya butuh sedikit waktu. Kamu benar-benar anak ayahmu. Apa hubungannya dengan ayahku? Kesempatan ini akan menentukan masa depanmu dalam 5-10 tahun ke depan. Bagaimana denganmu? Hanya bisa menatap cinta kecil di depanmu. Kamu juga orang yang pernah melihat lingkaran kolektor Eropa. Bagaimana bisa kamu begitu picik? Aku memang picik. Ayahku tidak berguna. Kamu tidak emosional. Jadi kalau punya anak, tidak bisa sukses lagi. Emosional. Apakah itu benar? Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Segala gangguan dari luar bisa diatasi. Tapi kalau karena faktor internal, itu tidak ada yang bisa membantumu. Kirim pesan kalau ada waktu. Jangan khawatir, aku akan mengucapkan selamat pagi setiap hari. Selamat malam, aku akan video call begitu ada waktu. Kalau ada waktu, pasti akan meninggalkan pesan dulu. Jangan lupa makan yang cukup. Tidur yang nyenyak. Tunggu sampai aku liburan. Aku akan segera kembali menemuimu. Oke. Kenapa kamu begitu senang? Apakah kamu sudah ingin mengusirku? Aku pikir saat kamu memikirkan aku. Itu adalah cara aku tertawa. Penerbangan CA875 ke Paris, Prancis sekarang berangkat. Bawa ini bersamamu. Aku akan telepon begitu sampai.
Rose, Halo, Rose. itu kamu. Aku baru turun dari pesawat. Rose, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Sepuluh jam di pesawat. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Nak, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Aku menyesal. Aku menyesal sejak aku naik pesawat. Semakin jauh aku darimu, semakin aku takut. Aku takut tidak akan bertemu denganmu lagi. Kamu yang pernah tadi. Sekarang aku punya jawabannya. Ada masalah apa? Kalau setelah mengenalmu, aku pasti tidak akan mengajukan aplikasi itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagaimana cuaca di Paris? Sedang hujan. Beijing juga sama. Aku benci hujan. Tapi saat hujan, aku lebih merindukanmu. Maka aku suka hujan.
Kamu dengar aku? Rose, kamu dengar aku? Kamu bisa dengar aku? Halo. Kamu bisa dengar aku? Halo. Kamu bisa dengar aku? Aku dengar. Semuanya sudah siap? Sudah selesai. Aku akan tunjukkan padamu. Ini kamar mandi. Ini kamar teman sekamarku. Lihat punyaku. Tidak, itu terlalu pendek. Nanti aku akan motretmu. Kirim email. Tunggu sebentar. Bagaimana hasilnya? Tampan. Maaf, Tampan. kamu yang bilang. Jangan marah. Marah. Aku belum memelukmu selama 72 jam 34 menit. Sangat merindukanku. Jangan khawatir. Selama aku liburan, aku akan pulang untuk menemuimu. Oke. Bagaimana tadi? Kebanyakan rekan kerjaku berasal dari Eropa. Aku yang terbaru. Aku belum terlalu akrab dengan mereka. Masih banyak yang harus dipelajari. Sedikit usaha. Ya, jangan terlalu lelah. Jangan khawatir. Halo. Aku bilang jangan khawatir. Kamu dengar aku? Macet. Halo. Hei, hei, hei. Kamu dengar aku? Baiklah, aku akan meneleponmu nanti, oke? Pas waktunya, aku harus mempersiapkan rapat besok. Cium satu. Halo Wang Lei, sebagai kurator pameran seni avant-garde, bisakah kamu memperkenalkannya kepada kami? Apa tema pameran seni ini? Tema pameran kami adalah No Tunes. Kamu bisa melihat semua kami. Tentang penerimaan, tentang perangkat sederhana ini. Sebenarnya, ini telah membawa kita ke ruang dan waktu lain. Ruang dan waktu ini dipenuhi dengan keinginan untuk pemenuhan diri. Seperti masing-masing dari kita. Hahaha Eo. Berselan. Hahaha, lihat baju malam ini. Jujur saja. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pameran seni avant-garde kita berjalan? Semuanya baik saja. Aku suka bajumu itu. Sangat bagus, aku sangat menyukainya. Aku juga berpikir begitu. Sangat bagus. Oh, bagus jadi? Aku ingin berterima kasih kepada setiap karyawan Dragonfly di sini, dan dedikasi staf untuk pameran ini. Terima kasih. Teratama Wangime. Selamat. Wangime baru bergabung dengan capung kami belum lama ini. Ini adalah pameran pertamanya. Menurutku itu brilian. Di luar bayanganku, terutama, dia mengundang pers fashion. Penambahan media baru ini ke forum online membuat kampanye kami benar-benar bagus. Selamat.
Kamu sibuk? Aku sedang latihan. Ada apa? Oke. Tidak ada yang serius. Kalau begitu kamu sibuk. Ah, tidak apa-apa. Kalau begitu aku pulang dulu dan meneleponmu. Halo, kamu di luar? Ah, tunggu hari ini. Aku baru saja pulang kerja dan mau pulang. Susah banget. Itu. Kalau begitu kamu cepat pulang dan istirahat. Ya, aku bisa istirahat besok. Kami membuat video. Oke. Halo, kamu dengar aku? Dengar. Selamat siang, Oh.
Selamat malam, maksudku. Hei, apa yang kamu telepon aku kemarin untuk bilang? Pameran seni avant-garde tutup kemarin. Tina memujiku di pesta. Oh, selamat. Tina memujimu. Kamu di Shanghai tadi malam. Aku sudah bilang. Aku di Shanghai minggu lalu. Oh, ya. Udah, lupa. Aku terlalu banyak berani. Lupa datang. Naomi siapa? Rekan kerja, supervisorku. Kami lembur bersama tadi malam. Perempuan. Perempuan. Kamu gak akan cemburu, kan? Temanku sekamar itu lucu banget. Dia cuma ngomong, jangan diambil hati. Ingat, masih marah. Nggak marah. Terus kamu nggak balas teleponku kemarin. Nggak bilang selamat malam. Bukannya cuma kali ini aja, Tapi aku bakal khawatir sama kamu. ngerti? Gak akan ada next time. Aku kemarin benar-benar sibuk sampai lupa. Mulai sekarang aku bakal bilang selamat malam ke kamu setiap malam, oke? Percaya deh sama aku. Ketawa. Xiao Tong, lagi sibuk? Direktur Su baik-baik aja. Ayo pulang kerja dulu. Yak. Halo? Kamu di luar? Oh, hari ini lembur. Aku baru aja pulang kerja, mau pulang. Susah banget. Itu. Kalau gitu kamu pulang istirahat dulu.
Halo. Kok nggak ngomong? Ngantuk nungguin. Aku udah dapat emailmu. Keren banget tuh. Ini bisa ketemu. Kenapa akhir-akhir ini ganti karir? Holmes kesurupan. Aku lihat dulu. Aku marah. Bukannya cuma minum sama rekan kerja? Gak mungkin ini semua. Ini yang kamu maksud lembur. Iya, lembur. Siapa yang bilang? Kalau lembur harus duduk depan komputer ngerjain copywriting. Nulis laporan? Kita semua seprofesi. Kamu harus tahu. Budaya manage, jejaring sosial. Ini semua bagian dari pekerjaan kita. Ayo pergi minum-minum itu. Pesta perayaan dan acara sosial. Siapa yang bisa menjamin tidak ada lawan jenis di sana? Tapi aku tidak berbohong padamu. Aku juga tidak. Kalau aku bilang aku di bar, apa kamu akan paranoid seperti sekarang? Menurutku lebih baik berlebihan daripada kurang. Aku tidak memberitahumu. Karena aku paranoid. Kamu harus berbohong, kan? Aku tidak berbohong. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Siapa yang kamu temui? Apa aku harus melaporkan setiap detail padamu? Bahkan jika bukan lembur. Apa aku tidak berhak minum? Apa kamu seperti ibuku? Aku tidak mencoba mengendalikanmu. Ada perbedaan waktu 6 jam antara kita. Aku harus menahan diri setiap kali hanya untuk mengatakan beberapa kata. Kamu tidak mengatakan ini atau itu. Apalagi yang harus dikatakan? Aku benar-benar tidak punya tenaga untuk bertengkar denganmu.
Maaf, halo. Aku lembur setiap hari. Pelatihan hiburan. Sangat lelah. Aku sedikit kehilangan kendali tadi, jangan dipikirkan. Kamu tidak tahu bahwa setiap hari aku sangat merindukanmu. Motivasiku untuk bangun setiap hari hanya memikirkanmu. Aku berharap bisa membuka mata. Kamu ada di sampingku. Aku ingin kamu dalam pelukanku. Aku ingin memelukmu dengan erat. Jangan marah, ya? Aku salah. Hu Kejia, pernah dengar? Dia gadis 9 tahun dengan autisme. Aku pernah lihat karyanya. Bakat yang luar biasa. Orang tuanya akan mengadakan penjualan amal untuknya. Semua disumbangkan ke amal yang mengobati autisme. Berapa banyak dari kalian yang tertarik dengan proyek ini? Huang Yaimei. Aku tidak terlalu ingin menangani proyek ini. Makan malam apa? Huang Yimei, kamu hilang. Tina memberimu proyek ini di depan banyak orang. Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti. Aku tahu, tapi aku punya rencana lain. Kecuali bos, siapa yang bisa mengatur pekerjaanmu? Aku akan pergi ke Prancis. Ya, aku ingin bertemu Eric. Pria lebih penting daripada pekerjaan, kan? Ah, di hatimu. Kamu pernah menjadi kurator. Jangan berpikir bahwa pekerjaan ini, kamu sudah memiliki pegangan di tanganmu. Tapi dia membutuhkanku sekarang. Apakah kamu pikir alasan ini bisa diterima untuk cuti? Bisakah kamu? Aku pasti akan mendesak kontrak kembali minggu ini. Desain brosur juga sudah dikonfirmasi. Sambungnya ini, kamu perlu mengkonfirmasi pesanan pembayaran di muka. Aku akan menyelesaikan semua pekerjaanku sebelum liburan. Jadi, aku harus menuruti harganya. Jika benar-benar tidak bisa, maka tidak ada cara lain. Kamu mengancamku. Rencana perjalananku sudah diatur. Untuk beberapa hari kasih sayang. Menger Bank in Pekerjaan. Apakah itu sepadan? Sangat sepadan untuk menjadi tidak menjanjikan. Tidak ada rencana karir sama sekali. Apakah cita-cita cintamu? Untuk saat ini, ya. Selama aku menikahnya, dia yang nomor 1. Aku juga tidak berpikir ide ini lebih rendah dari yang lain. Terima kasih. Menurut performamu, ini akan berlaku kapan saja. Satu, menyanyikan pengetahuan air wajah. Sebuah lagu merindukanmu adalah bagian Paris.
beli rokok. Aku tidak menyadari aku. Tidak menyadari aku. Tidak menyadari aku. Tidak menyadari aku. Tidak. Rose. Aku berharap bisa membuka mataku. Kamu ada di sampingku. Seperti pria di pelukanku. Aku ingin memelukmu dengan erat. Oak. 8 putaran cukup untuk pertama kali. Hei. Tolong. Ah, bagaimana kabarnya? Apa kamu sudah meluapkannya? Bagaimana kamu tahu itu? Orang yang datang terakhir kali adalah seorang tetua. Tapi, ya, itu tergantung sikapmu padanya. Tidak ada rasa keakraban antar kerabat. Tidak ada sopan santun pada pemimpin. Dan fakta bahwa kalian berdua memiliki lawan jenis di samping. Cukup sensitif. Kamu bahkan tidak berani memberitahunya aku adalah temanmu. Bukan tidak berani. Apa kamu punya 2 hari berturut-turut setelah malam itu? 1 tidak ada suara. 2 tidak ada gambar. Aku menilai. Atau dia memberimu tugas sulit. Atau kehadirannya telah memengaruhi emosimu. Jadi pria ini ada untuk mantan pacarmu. Di satu sisi, kamu bisa melihatnya dengan jelas. Sepertinya pertunjukan botak tidak dibuat-buat. Hahaha. Ini sedikit air. Terima kasih. Oke. Hei. Lalu alasan apa yang menurutmu harus aku temukan untuk menolaknya? Kamu tidak bisa menolak. Jika kamu benar-benar ingin menolak, ditolak saat itu. Alasan mengapa sampai sekarang masih tergantung-gantung? Hanya karena kamu belum bisa melepaskannya. Kamu masih ingin melihatnya? Aku sudah melepaskannya. Tidak. Bicara tentang omongan keras. Wanita ini tidak ada apa-apanya dibanding pria. Jangan ragu. Sampai jumpa. Ketika pertama kali bertemu denganmu, Aku merasa kamu sangat tidak manusiawi. Tidak menyangka kamu adalah orang yang peka dan berperasaan. Bagaimana dengan aku? Lebih realistis. Jika ingin fokus pada satu hal, waktu dan usaha yang dihabiskan. Lebih dari hal itu sendiri. Atau lakukan sekarang. Atau jangan lakukan. Aku benar-benar tidak suka kamu, pria besar seperti itu. Sangat ragu-ragu untuk hal kecil seperti ini. Menggerutu. Benar, ini pelatih kami Su. Sangat keren. Sangat keren. Haha. aku harus menebus apa yang kutinggalkan 2 hari lalu. Aku akan lari 2 putaran lagi. Aku lari 2 putaran. Lihat apakah aku berhasil. Aku mencari pelatih. Aku butuh seorang sahabat. Lari 2 putaran lagi. Eyo.
Kenapa kamu di sini? Ugh. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tur 7 hari di Prancis dengan grup. Hanya 2 hari di Paris. Aku datang kepadamu setelah turun dari pesawat. Kenapa kamu bangun? Kamu masih terjaga? Kontrak ini harus diselesaikan hari ini. Aku tidak akan punya waktu untuk menemanimu sampai besok. Hei, gimana transferanmu? Tidak pulang sampai larut malam. Sedang dinas luar. Oke. Kenapa si kecandu krim itu pulang bersamamu? Hanya untuk membantuku mengubah kontrak ini. Aku tidak menyangka kamu datang menemuiku. Karena kamu bilang begitu. Bilang aku berharap aku ada di sisimu saat aku bangun. Kamu bisa memeluk dengan baik. Kapan kamu selesai menulis? Seharusnya segera. Latihan manajemen. Untuk berotasi di berbagai departemen. Aku bekerja di departemen operasi. Tidak terlalu familiar. Jadi mungkin butuh sedikit lebih banyak waktu. Oke. Untungnya, rotasi akan berakhir tahun depan. Aku mungkin akan ditugaskan ke departemen pemasaran saat itu. Ketika stabil, aku bisa dipromosikan menjadi manajer. Kamu mau mengajukan izin tinggal permanen? Oke, Kamu tidak pulang. ambil izin tinggal permanen dulu. Kita bicarakan nanti soal pulang atau tidak. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku bisa jadi manajer pemasaran, gajiku akan naik 2 kali lipat. Kita bisa sewa apartemen sendiri. Akan jauh lebih nyaman untukmu datang dan tinggal. Kamu yang minta aku datang ke Prancis. Ya. Kamu belajar seni? Ini ibu kota seni. Cocok banget untukmu. Bagaimana dengan orang tuaku?
Bagaimana dengan pekerjaanku? Bukankah kakak ada di Beijing? Apa yang kamu khawatirkan? Dan pekerjaanmu cuma asisten. Gak ada masa depan. Kurator. Kurator yang bagus. Major Dragonfly juga bukan perusahaan besar. Ini perusahaan patungan. Cuma terdaftar di Hong Kong. Ukuran dan reputasi industri biasa saja. Kenapa kamu mengambil keputusan untukku? Apakah ini keputusan yang tepat? Tapi ini bukan keputusanku. Banyak orang mati-matian berusaha keluar. Bukankah karena lebih banyak kesempatan di luar negeri? Tapi hidupku ada di dalam negeri. Kamu menawarkan budi Rais. Apa yang harus kulakukan? Mulai sekarang, hidupku akan berputar di sekitarmu. Sungguh, Aku tidak bilang begitu. sikapmu seolah aku harus menerima begitu saja datang ke Prancis. Mengikutimu. Karena pekerjaanku tidak cukup baik. Tidak penting. Tidak seberharga pekerjaanmu. Aku tidak menyangkal nilaimu. Orang kerja. Itulah kenyataannya. Aku jadi Lorraine. Bukankah juga untuk masa depan kita berdua? Itu masa depanmu. Kamu bahkan tidak memikirkan aku. Kamu bahkan tidak membicarakannya denganku. Sungguh menyeramkan saat kamu mengatakan itu. Bukankah aku melakukan ini untuk kita berdua? Aku hanya merasa, kamu tidak seharusnya membuat keputusan ini sendirian. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya membayangkannya. Latihan belum selesai. 8 karakter belum ditulis. Ya, jangan marah. Oke, Pekerjaanku harus selesai hari ini. Jika tidak selesai, akan terlambat. Tidurlah. oke. Tidak marah lagi. Tidak marah. Apa artinya rumit? Masalah? Ah. Tidurlah.